realistis. Nah, KNN ini juga disebut sebagai lazy algoritma. Jadi, algoritma ini hanya menghafal atau mengingat training dataset, tapi tidak mempelajari fungsi diskriminatif dari training data. Jadi, cuman melihat tetangga-tetangganya itu nilainya seperti apa, klasifikasinya seperti apa, nah, seperti itu aja. KNN ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi dan regresi, tapi di sini ini hanya untuk klasifikasi. Nah, contohnya ini gambaran umumnya, ini misalkan kita sudah punya dataset, ya, ada dataset yang terdiri dari dua kelas A dan kelas B, misalkan digambarkan seperti ini. Jadi ini yang bentuknya kotak berwarna kuning ini, kuning apa oranye ya ini? Kuning mirip oranye, kuning apa ini? Kuning kunir ini, kunyit. Ya, yang kotak ini itu adalah kelas A. Kemudian yang segitiga itu adalah kelas B. Nah, kemudian kalau ada data baru ini, yang bundar ini data baru, ini dia masuk ke kelas mana? Apakah akan masuk ke kelas B ataukah masuk ke kelas A? Nah, langkah pertama dalam algoritma KNN ini adalah menentukan K, yaitu banyaknya tetangga terdekat. Nah, misalkan kita tetapkan nilai K itu adalah 3. Berarti kita mencari 3 tetangga dari lingkaran ini yang terdekat. Nah, misalkan di sini yang terdekat itu ada dua kotak dan 1 segitiga. Nah, untuk memutuskan si lingkaran ini masuk ke kelas A atau ke kelas B, ini dilihat dari 3 tetangganya ini. Nah, karena di 3 tetangganya ini, 2 diantaranya itu adalah kotak yang berarti masuk ke kelas A, dan 1 itu adalah segitiganya masuk B. Si lingkaran ini akan masuk ke kelas A atau ke kotak ini, karena 3 tetangga terdekatnya ini lebih banyak yang ke kelas A. Konsepnya sesederhana itu. Nah, sekarang misalkan tadi K-nya 3 ya. Sekarang kalau K-nya 7, maka kita mencari 7 tetangga terdekat dari titik lingkaran ini, dari titik yang baru ini. Nah, di sini ada dari 7 tetangga terdekat itu ada 4 segitiga dan 3 kotak. Nah, karena di sini ada segitiga yang lebih banyak daripada yang kotak, maka lingkaran ini masuk ke kelas B atau masuk ke kelas segitiga ini. Jadi mana yang lebih banyak, maka si data baru ini akan masuk ke kelas yang lebih banyak daripada yang tidak. Nah, aplikasi KNN ini macam-macam ya. Bisa di bidang perbankan ini untuk menentukan apakah seorang nasabah itu layak atau tidak mendapatkan pinjaman. Ya, jadi kelasnya itu layak atau tidak. Nah, kemudian variabel atau atribut atau fitur yang digunakan untuk menentukan apakah nasabah tersebut layak atau tidak mendapat pinjaman itu bisa jenis pekerjaan, kemudian banyaknya tanggungan, penghasilan per bulan, dan mungkin usia. Jadi nanti akan dilihat berdasarkan atribut-atribut ini, kemudian nanti akan dibandingkan dengan tetangganya, dengan tetangga terdekatnya. Kalau jenis pekerjaannya ini, kemudian banyak tanggungannya sekian, penghasilannya per bulan sekian, usianya sekian, itu biasanya layak apa enggak? Tetangga-tetangganya yang dekat nilainya dengan ini, dengan si orang ini,
itu termasuk yang layak atau enggak. Jadi dilihat dari orang yang mirip dengan orang baru ini. Kemiripannya dilihat dari nilai atribut ini. Contoh yang lain di bidang pendidikan ini untuk memprediksi kemampuan calon mahasiswa S2 untuk menyelesaikan pendidikan. Jadi Y-nya itu adalah selesai S2 atau tidak. Jadi ini klasifikasinya ada 2. Nah, kemudian atribut yang digunakan itu bisa peringkat akreditasi universitas sebelumnya. Jadi akreditasi S1-nya. Kemudian portofolionya seperti apa, berapa, kemudian IPK S1-nya dan usia. Memang biasanya kalau usianya semakin tua itu akan semakin kalah ya kalau dibandingkan dengan yang muda belajar. Jadi untuk menentukan atau memprediksi seseorang yang akan melanjutkan S2 itu nanti akan selesai atau tidak, bisa dilihat dari atribut-atribut ini. Di bidang kesehatan misalnya ini bisa digunakan untuk memprediksi apakah seseorang memiliki penyakit hipertensi atau tidak. Ini berdasarkan misalkan kolesterol dan asam urat. Jadi misalkan di sini kalau kolesterolnya jadi ini bintang-bintang ini sebentar. Bintang itu yang menderita hipertensi, sedangkan yang bulat itu tidak menderita hipertensi. Nah, sekarang kan kita pengen tahu orang yang kotak ini dia masuk ke hipertensi atau tidak, gitu ya. Nah, orang-orang yang bintang-bintang ini, orang-orang yang memiliki hipertensi, itu memiliki nilai-nilai atau ya nilai kolesterol dan asam urat tertentu. Jadi kalau kita lihat dari plot ini, orang-orang yang terkena hipertensi itu biasanya memiliki kolesterol yang tinggi karena ada di sisi kanan ini. Sedangkan yang tidak menderita hipertensi itu kolesterolnya rendah, ya. Jadi yang semakin rendah kolesterolnya maka dia tidak akan terkena hipertensi. Sedangkan untuk yang asam urat ini saya rasa sama ya potensinya, cuman kalau yang semakin tinggi itu potensi untuk terkena hipertensi lebih tinggi daripada yang asam uratnya rendah. Nah ini kalau misalkan ini K-nya adalah 3, maka kalau kita lihat tetangga terdekatnya, 3 tetangga terdekatnya itu satunya tidak terkena hipertensi, yang 2-nya ini terkena hipertensi. Maka orang ini akan dikelompokkan sebagai orang yang terkena atau diprediksi dia akan terkena hipertensi. Itu. Jadi si orang ini, si kotak ini, itu kan dia juga memiliki nilai kolesterol tertentu dan memiliki nilai asam urat tertentu. Nah, jadi dia akan dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki nilai kolesterol dan nilai asam urat yang dekat dengan dia, yang kira-kira sama. Jadi karakteristik orangnya itu sama. Dalam hal ini karakteristiknya adalah yang berkaitan dengan hipertensi. Nah, kalau sama ya kira-kira target atau outputnya itu sama juga. Gitu. Jadi orang-orang yang kolesterolnya tinggi ya sama aja nanti semuanya juga akan terkena hipertensi. Kira-kira seperti itu. Nah ini kalau K-nya 5. Kalau K-nya 5 ini tetangga terdekatnya, 5 tetangga terdekatnya itu 3 diantaranya terkena hipertensi dan 2 tidak. Sehingga ini akan tetap si kuning ini akan tetap dikelompokkan atau diklasifikasikan ke dalam yang terkena hipertensi.
Contoh lain ini adalah untuk rekomendasi produk bagi pelanggan. Misal di suatu toko online, seorang A membeli novel bergenre misteri Game of Thrones dan Lord of the Rings. Beberapa hari berikutnya pelanggan lain B membeli novel Lord of the Rings, tapi tidak membeli novel Game of Thrones. Maka toko ini akan merekomendasikan novel Game of Thrones kepada pembeli yang baru tadi, karena dia membeli novel Lord of the Rings juga. Gitu. Nah ini yang mungkin pernah Anda alami ya ketika dibeli di toko online. Kalau Anda melihat atau mengeklik suatu benda, maka nanti di bawahnya itu biasanya akan ada rekomendasi. Orang yang melihat ini juga melihat ini. Jadi dianggap mirip. Orang yang membeli Lord of the Ring ini sama biasanya akan juga suka model-model atau novel seperti Game of Thrones ini. Nah, untuk mengukur kedekatan titik data baru dengan tetangga ini digunakan jarak. Ada beberapa jarak yang bisa digunakan. Yang sering itu adalah Euclidean distance, tapi yang lain juga boleh digunakan. Euclidean distance ini, misalkan kita mau mengukur P dan Q ya. P ini objek satu dan Q ini adalah objek yang kedua. Maka jaraknya itu adalah akar dari sigma PI dikurangi QI kuadrat. Jadi PI ini adalah atribut dari P, ya, atribut dari objek P yang ke I. Misalkan atributnya ada 2, berarti ini nanti juga ada 2. Kemudian QI itu adalah atribut ke I pada orang Q. Kemudian nanti dikuadratkan. Selisihnya ini dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, terus diakar. Kalau Manhattan ini rumusnya nilai mutlak dari PI dikurangi QI, kemudian dijumlahkan. Kalau norm distance ini mirip dengan, nggak mirip sih ya, sigma PI dikurangi QI pangkat Q. Kalau di sini pangkatnya kan 2, kemudian diakar 2 ya. Nah ini dipangkatkan Q, kemudian diakar Q. Jadi kalau Euclidean distance ini sama dengan Q norm distance, dengan Q-nya adalah 2. Cuman ini kalau kalau negatif, kalau ininya negatif ya, kalau Q-nya ganjil bisa ganjil, bisa negatif. Kalau ini enggak, dia pasti akan positif karena dikuadratkan. Ini misalkan, misalkan kita mau mengukur jarak antara titik P1 dan P2, di mana P1 itu nilainya adalah 1,4, ini adalah P1. Jadi nilai pada katakanlah variabel yang pertama itu adalah 1, kemudian variabel yang kedua adalah 4. Kemudian P2,1 berarti nilai pada variabel 1 itu adalah 5, pada variabel 2 itu adalah Euclidean distance-nya itu adalah akar dari 5 dikurangi 1. Kemudian dikuadratkan, ditambah dengan, ini harusnya ya 1 dikurangi 4 gitu ya. Biar sama pengurangnya. Tapi nanti hasilnya sama aja. Jadi yang depan ya dikurangkan depan, yang belakang dikurangkan depan. Yang belakang dikurangkan belakang. Jadi 5 kurangi 1 kuadrat ditambah dengan 1 dikurangi 4 kuadrat. Ini hasilnya adalah 5. Jadi setelah dikuadratkan, dijumlahkan, kemudian diakar. Nah, untuk algoritma KMN, ini langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita pilih dulu banyaknya tetangga, yaitu K.
Kemudian hitung jarak antara titik data yang baru dengan data yang lama. Jadi data yang lama yang sudah ada. Kemudian ambil K tetangga terdekat. Tetangga terdekat itu berarti yang jaraknya paling kecil. Berdasarkan jarak yang telah dihitung pada nomor 2 ini tadi. Nah, kemudian di antara K tetangga terdekat ini, kita hitung banyaknya data poin untuk setiap kategori. Jadi misalkan tadi ya, yang bintang ada berapa, kemudian yang lingkaran ada berapa, nanti yang lebih banyak. Berarti data baru itu kita masukkan ke yang paling banyak. Ini contohnya. Jadi misalkan saya punya 10 data. Kemudian di sini ada X1 itu adalah daya tahan asam dan X2 itu adalah kekuatan. Kemudian Y-nya ada 2 kategori, yaitu baik dan X2-nya X2-nya ini dari yang data yang diamati. Ini yang nomor 2 itu, ini 4, 5, ini buruk, dan seterusnya. Nah, sekarang misalkan ada data baru, dengan X1-nya adalah 7 dan X2-nya 4. Maka data baru ini masuk klasifikasi yang mana, baik atau buruk. Nah, untuk itu kita hitung jarak antara data baru ini dengan ke 10 data ini tadi. Dengan menggunakan misalkan pakai jarak Euclidean distance. Ini contohnya misalkan untuk data 1 itu X1-nya 8, X2-nya 4 dan dia masuk kualitas kertas baik. Nah, kalau data barunya tadi X1-nya 7, X2-nya adalah 4, maka jarak antara objek yang pertama dengan data baru ini itu adalah 8 akar dari 8 dikurangi 7 kuadrat ditambah 4 dikurangi 4 kuadrat. 8 dikurangi 1, 1 dikuadratkan 1, terus ini 0. 1 diakarkan itu adalah 1. Nah, ini kita hitung semua kita hitung jaraknya semua untuk 10 data. 10 data ini. Nah, kemudian dari sini kita cari, misalkan K-nya 3 ya. Kita cari 3 tetangga terdekat. Tetangga terdekat itu dilihat dari jaraknya. Jaraknya yang paling kecil berarti itu terdekatnya yang 1,44 dan ini juga 1,44. Nah, dari 3 tetangga terdekat kualitas kertasnya itu ada 2 baik dan 1 buruk. Maka tadi yang X-nya berapa tadi? 7 dan 4 ya. Iya betul. Yang X-nya 7 dan 4 ini kita masukkan ke klasifikasi baik. Karena 2 diantaranya ini baik, 1 buruk. Nah, ini yang penting Anda harus melihat dari K tetangga terdekatnya. Oke, ini kalau pakai Excel tadi, sebentar bisa apa enggak? Ini kok hilang KB? Oh enggak, saya kira hilang semua. Dan saya bukakan ya.
Sudah terlihat? Halo? Apakah Excel-nya sudah terlihat? Belum, Bu. Belum, Bu. Apakah Excel-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini sama seperti yang tadi ya. Jadi ini kalau misalkan kita pakai Excel, ini misalkan ini ada X-nya, X1, ini adalah X2, kemudian ini adalah kualitasnya baik dan buruk, kemudian ini adalah jarak. Jadi jaraknya ini kan ini kita membandingkan dengan data menghitung jarak data yang baru ini dengan semua semua data ini. Ya, kalau yang ini adalah jarak antara objek pertama dengan data yang baru ini. Data barunya ini X1-nya 7 dan X2-nya adalah 4. Nah, untuk menghitung jarak ini kita bisa pakai rumus akar dari dikurangi dengan 7 ini B14, kemudian dikuadratkan. Kemudian ditambah 4 ini adalah J2 dikurangi dengan ini, nanti Anda copy, cuman yang kalau mau di copy Oke, maaf ini internetnya nggak stabil. Nanti kalau ada yang masih belum jelas diulangi di mana, saya bilang aja. Oke, saya ulangi lagi yang Excel-nya tadi ya. Oke, ini Excel-nya. Ini mencari jarak antara objek pertama ini dengan objek yang baru. Ya, jadi yang ini akar dari B2 dikurangi dengan B14
dikuadratkan, kemudian ditambah dengan C2 dikurangi C14 dikuadratkan, udah di akar ini ya. Nah, nanti hasilnya ini 1, kemudian nanti bisa di-copy untuk semuanya, namun yang B14 dan C14 ini diberi tanda dolar di depannya dua-duanya untuk B dan 14-nya ini, supaya nanti kalau di copy yang dikurangkan tetap di B14 dan C14. Nah, kemudian dari sini sama seperti tadi, bisa Anda, kalau pakai Excel bisa Anda urutkan ya. Diurutkan, sebentar ini nggak kelihatan ini. Ketutupan ini nggak bisa saya ini kan. Nanti bisa diurutkan ya, diurutkan untuk mendapatkan apa namanya, tetangga terdekat. Jadi tetangga terdekat itu yang memiliki jarak paling kecil. Nah, nanti bisa kan yang ngurutkan ini, soalnya nggak apa ketutupan. Nah, ini bisa. Bentar. Ini diurutkan. Nah, ini kita urutkan. Nah, kalau dari Excel ini memang kalau nggak pakai Excel, kalau jarak apa, kalau datanya cuma sedikit masih bisa kita cari yang paling kecil jaraknya, tapi kalau banyak kan susah kita nyari yang terkecil yang mana. Nah, ini yang terkecil ada 3. Misalkan kalau kita pakai K-nya adalah 3, maka 2 diantaranya adalah baik dan 1 diantaranya buruk, sehingga data yang baru ini kita kategorikan atau kita klasifikasikan ke baik. Sedangkan kalau misalkan K-nya itu adalah 5, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Maka di sini kita klasifikasikan sebagai apa? Kalau K-nya 5. Ke apa? Baik, Bu. Baik, karena ada 4 baik dan 1 buruk. Ya, jadi lebih banyak yang baik. Termasuk juga kalau misalkan nanti ini 5, 7 misalkan. Kalau 7 ya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau 7 masih baik ya. Karena lebih banyak yang baik daripada yang buruk. Gitu kalau pakai Excel. Oke, kemudian ini kalau pakai R ini contohnya, coba nanti saya kirimkan juga datanya, mudah-mudahan masih ada. Ini ada 1000. Nah, kalau seperti ini 1000, ini sebenarnya Anda masih bisa pakai Excel juga ya. Masih bisa pakai Excel, tapi nanti diurutkan datanya, apa namanya, jaraknya. Ini datanya atau masalahnya itu mempelajari data kredit suatu bank untuk memprediksi apakah seseorang yang mengajukan kredit itu akan disetujui atau tidak berdasarkan profil sosioekonominya. Ini datanya ada 1000 aplikan. Nah, yang termasuk di sini adalah untuk atributnya itu ada checking balance, monthly, kemudian durasi ya, durasinya, kemudian credit history, purpose, dan sebagainya. Kemudian, nah, berdasarkan data ini ingin diprediksi apakah akan menyetujui atau tidak pengajuan kredit dari seorang nasabah. Nah, ini nanti bisa digunakan KNN.
Ini untuk import data pakai paket read Excel. Kemudian, nah ini untuk import datanya adalah kredit. Nanti coba saya carikan ada apa enggak. Jadi ini menginput data kredit dimasukkan ke loan. Ini adalah strukturnya. Ada 17 variabel untuk menentukan apakah pelanggan ini akan nasabah ya. Nasabah ini akan disetujui atau tidak pengajuannya. Namun karena tidak semua variabel yang relevan untuk menentukan keputusan, maka perlu dihilangkan beberapa variabel. Misalkan ini dipilih 5 variabel, ya, loan duration, credit history, amount, dan age serta dependence. Jadi dipilih ya, ini loan-nya dipilih. Jadi subsetnya saja yang diambil yang variabel-variabel ini. Kemudian ini perlu dilakukan normalisasi supaya outputnya tidak bias. Normalisasinya X dikurangi min X dibagi dengan maksimum X dikurangi dengan minimum X. Kemudian ini kalau nggak salah yang sudah dinormalisasi itu disimpan di sini. Nah, ini adalah datanya, jadi ini atribut pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian data dibagi menjadi dua, ada data training dan data testing. Ini data trainingnya dibuat 70%, kemudian yang sisanya 30% itu sebagai data tes. Nah, ini seleksinya secara random ya. Jadi ini data trainingnya, kemudian ini adalah data testingnya. Kemudian untuk membuat KNN-nya itu pakai paket kelas. Ya, kita install, kemudian kita panggil pakai perintah library. Kemudian di sini menghitung banyak observasi dalam training dataset untuk inisialisasi K dalam KNN. Nah, salah satu cara menentukan K itu adalah akar dari banyaknya observasi dalam dataset. Ini menentukan banyaknya baris dulu, kemudian dicari akarnya. Jadi observasinya ini ada 700, akarnya adalah 26,45, sehingga akan dicoba dua, yaitu K-nya 26 dan K 27. Nah, ini adalah yang 26. Perintahnya adalah ini. Ini kan namanya saja ya. KNN, kemudian data trainingnya adalah train.loan. Ini yang sudah kita buat tadi. Kemudian data tesnya adalah tes.loan. Kemudian CL ini kelasnya pada data training itu adalah di train.loan labels. Kemudian K-nya berapa? K-nya 26. Kemudian untuk yang 27, perintahnya sama, cuman di sini K-nya itu adalah 27. Nah, kemudian nanti menghitung proporsi yang diklasifikasikan dengan tepat. Nah, ini akan dibandingkan dengan data tesnya. Ya. Nah, nanti mana yang lebih baik, apakah yang K26 atau K27, yang klasifikasinya lebih tepat, itu yang kita gunakan sebagai algoritma KNN-nya.
Jadi ini menghitung akurasinya 100 kali banyaknya atau jumlah dari teslon titik label yang sama dengan hasil dari KNN 26 ini. Dibagi dengan banyaknya data pada data tes. Nah, bisa juga untuk dilihat prediksinya menggunakan perintah ini, tabel KNN.26 ini yang hasil dari KNN-nya. Yang ini tadi. Nah, kemudian nanti bisa kita bandingkan dengan yang KNN27. Nah, nanti yang nilai prediksi dan nilai aktualnya lebih banyak itu kita gunakan. Oke, saya rasa itu untuk materi KNN. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Kan tadi ada 3 rumus yang menghitung jarak ya, Bu. Kira-kira di antara 3 rumus itu yang paling baik digunakan di data itu yang mana ya, Bu? Kalau yang paling baik yang mana saya nggak tahu, tapi yang sering digunakan itu yang Euclidean. Kalau yang baik yang mana saya belum pernah dapat informasinya. Mungkin menyesuaikan juga ya, tergantung datanya. Baik, terima kasih, Bu.